Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliana Sari, NPM 24280004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koordinat kartesius guna memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Negoli Nuhung MPD. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang koordinat kartesius. Yang pertama, tokoh matematika koordinat kartesius. Yang kedua, pengertian dari koordinat kartesius. Yang ketiga, kuadran pada koordinat kartesius. Dan yang terakhir, soal-soal koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah pengenalan dari koordinat kartesius. Nah, di sini teman-teman apakah ada yang sudah tahu siapa sih penemu dari koordinat kartesius? Nah, tokoh matematika koordinat kartesius itu adalah Descartes, dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta dari sistem koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius itu diambil dari nama akhir René Descartes. Yang kedua, koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari sumbu X atau garis mendatar dan sumbu Y atau garis tegak. Nah, sumbu X ini atau dengan kata lainnya itu bisa disebut dengan garis horizontal dan sumbu Y itu bisa disebut dengan garis vertikal. Dan titik nolnya itu berada pada titik 0,0 disebut dengan titik pusat. Nah, garis X yang berada di kanan itu bernilai positif, X yang berada di kiri itu bernilai negatif, dan Y berada di atas itu bernilai positif, dan Y yang berada di bawah itu bernilai negatif. Kuadran pada koordinat kartesius. Yang pertama, kuadran pertama itu terletak pada kanan bagian atas, dan kuadran kedua terletak pada kiri bagian atas, kuadran ketiga terletak pada kiri bagian bawah, dan kuadran keempat terletak pada kanan bagian bawah. Kuadran pertama, X dan Y-nya bernilai positif, dan kuadran kedua, X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Kuadran ketiga, X dan Y-nya bernilai negatif, dan kuadran keempat, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif. Yang kedua, soal-soal dari koordinat kartesius. Menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titik A 3,2, B min 4,1, C min 5,2, dan D 7,3. Gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius dan tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Titik A, kita gambarkan terlebih dahulu pada bidang kartesius. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jika sudah tergambar, maka kita akan menentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Nah, titik A itu berada pada kuadran pertama, seperti yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Dan titik B terletak pada kuadran kedua, titik C terletak pada kuadran ketiga, dan titik D terletak pada kuadran keempat. Menentukan koordinat titik dari gambar. Berdasarkan gambar di samping, tentukan koordinat titik A, B, C, D, E, kemudian absis titik B, dan ordinat titik E. Titik A
berada pada pertemuan antara 4,2. Titik B berada pada 5,0. Titik C 0,3. Titik D 0,5 dan titik E min 2,0. Kemudian tentukan apsis titik B. Nah, titik B itu apsis. Apsis itu nama lainnya adalah X. Berarti titik B nilai apsisnya adalah 5. Kemudian yang ketiga itu ordinat. Ordinat titik E. Ordinat itu nama lainnya adalah Y. Nah, ordinat titik E itu adalah 0. Bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Bangun apakah yang terbentuk dari titik-titik A, min 2, min 3, dan titik B, 3, min 5, titik C 3,4, dan titik D itu berada pada min 2,2. Kita masukkan terlebih dahulu titik-titik yang ada pada soal ke dalam bidang kartesius, maka akan membentuk bangun apakah ini? Nah, akan terlihat bangun. Nah, sebelum mengetahui bangun apakah itu, maka kita akan hubungkan antara titik satu dengan titik yang lainnya. Titik A dengan titik B dihubungkan, titik B dengan titik C dihubungkan, dan titik C dan titik D dihubungkan dengan titik A dan titik D dihubungkan. Maka akan terbentuk apa? Bangun trapesium. Koordinat relatif suatu titik terhadap titik lain dengan rumus X1 min X2, Y1 min Y2. Dengan contoh titik P, titik Q, dan titik R. Koordinat relatif titik P itu adalah 5,7 terhadap titik R min 3,6 adalah dengan rumus XP min XR dan YP min YR. Kenapa diganti nilai X dan nilai Y-nya itu menjadi P dan R? Karena yang ada pada soal itu nilainya P dan R. Kalau nilai AB ya berarti nilainya kita rubah menjadi nilai AB X dengan Y. Karena yang diminta itu adalah titik P dan titik R, maka rumusnya akan diganti menjadi nilai P dan R. Maka nilai XP-nya 5 dikurang dengan nilai XR-nya min 3, nilai YP-nya min 7 dikurang dengan nilai YR-nya itu adalah 6. Maka akan ditemukan hasilnya 8, min 13. 8 itu artinya 8 langkah ke kanan itu 8 positifnya, dan 13 langkah ke bawah itu bernilai negatif 13 atau min 13. Dan kemudian koordinat relatif titik Q min 2, min 4 terhadap titik R min 3,6 adalah, maka kita akan menggantikan rumus X1, X2, Y1, Y2 itu ke dalam soalnya, yaitu menjadi titik Q dengan titik R. Jadi XQ min XR, YQ min YR. Dengan nilai XQ-nya min 2 dikurang dengan XR-nya nilainya min 3, YQ-nya itu bernilai min 4 dikurang dengan YR-nya itu bernilai 6. Maka akan diketahui nilainya yaitu 1, min 10. 1 itu artinya 1 langkah ke kanan yaitu bernilai positif satunya, dan 10 langkah ke bawah bernilai negatif min 10. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.